Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, classmate. Ketemu lagi dengan saya, Habib Prastio, sebagai host kelas bersama pada malam hari ini. Semoga sahabat classmate semua sehat-sehat selalu ya. Wah, ini saya udah ngintip di YouTube, sudah banyak banget yang sudah menanti ya, sudah menunggu ya materi-materi yang memang ditunggu-tunggu oleh teman-teman classmate ya. Baik, 60 menit ke depan kita akan ngobrol asik bersama narasumber kita, tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu tentang kelas bersama ya. Apa itu sih kelas bersama? Kelas bersama itu merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat. Kelas bersama merupakan salah satu komunitas yang berada di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kelas bersama hadir sehingga para penyedekah dan para pencari ilmu dapat bertemu di ruang kelas tatap muka maupun virtual untuk belajar bersama. Kelas bersama menjadikan perpustakaan sebagai ruang utama berkumpulnya para penyedekah dan pencari ilmu dengan harapan perpustakaan dapat terus tumbuh menjadi tempat mencari ilmu. Tidak hanya dengan membaca koleksi yang ada, teman-teman juga diberikan ruang untuk belajar bersama. Dan jangan lupa di kelas bersama kita diberikan juga ruang untuk teman-teman yang ingin menyedekahkan sebagian rezekinya untuk teman-teman kita yang terkena dampak pandemik COVID-19. Donasi bisa melalui kitabisa.com/kelas bersama bisa. Oke. Baik, pada malam hari ini di episode ke-79 Ngobrol Asik di Rumah Aja, Selasa 28 Juli 2020, kita akan mengangkat tema tentang Perceptual to Cognitive Series, gerak koordinatif. Sebelumnya saya bacakan dulu CV beliau ya, narasumber yang sudah tak asing lagi, yang sering kali hadir di kelas bersama kita. Kami di kelas bersama sangat bersyukur mendapatkan amanah ya untuk narasumber yang selalu menyediakan waktunya untuk bersedekah ilmu buat teman-teman classmate di rumah. Beliau adalah seorang praktisi neuroscience terapan Vigor. Ya, mungkin banyak lagi ya. Kita mau langsung kita panggilkan saja ya. Baik, kita panggil saja narasumber kita pada malam hari ini, Bunda Anne Gracia. Hai, apa kabar Halo Bunda? Mas Habib, kabarnya Halo. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar classmates? Halo, apa kabar nih classmate? Nih kita sapa-sapa dulu ya teman-teman classmate di rumah ya, Bun ya. Ah, ada Ini teman-teman yang rutin ya? ya rutin banget nih. Ada yang dari Unisma ya, Muhammad Darip ya. Ah Wow, ya ya. Muhammad Darip ya. Mahasiswa pasca sarjana Unisma Halo, apa kabar Mas Darif? sebagai classmate loyal ya. Setia. Ini ada dokter, Oh, oh. Dokter Elin Sugeng nih, dokter dari Halo. Universitas Negeri siap menanti materi yang sangat menyenangkan ini. Well, ini ada Pak Andi Yudamio ikut nimbrung. Wah, Wah, ini is, orang-orang luar biasa semua ini. seneng banget ketemu banyak Iya, teman. ada Yeni Ini jadi Lusa reunian kalau di sini sih. dari Sumbawa. Oh Iya, dari iya, Sumbawa. ini juga rajin. Halo Sumbawa. Oke, dari Parepare nih, paling jauh nih Parepare. Halo Pak Muhammad Nasir. Sehat Pak. Baik, gitu Nah, aja ya. ada Marina Hakso. Ini selalu hadir kalau setiap Iya, materi itu aneh nih, dia selalu komen dan terus dia rajin bikin notulen. Keren. dan rajin mengklik like. Oke. Baik, kita langsung saja ya Bun ya, kita mulai obrolan kita pada malam hari ini terkait Iya. perceptual to cognitive series atau gerak koordinatif. Kita mau mulai dari Ya. mana nih ngobrolnya nih Bun? Nah, kita review sedikit. Kita beberapa minggu ke belakang ya, tepatnya 5 minggu sih kemarin, itu kita obrolin tentang neuroscience terapan pada bagian sensori atau gerbang masuknya info ke otak kita. Jadi otak kita menerima semua stimulus itu lewat kombinasi, bukan cuma satu loh, tapi kombinasi dari gerbang masuk.
Misalnya bisa visual dan auditori. Kalau saya berkenalan, saya bilang, nama saya Anne. Nah, itu berarti dua. Dari visual dan auditori orang mengenal, ya, menerima info. Kalau kita ketemu fisik nih, kalau sekarang kan virtual. Kalau ketemu fisik kita pakai salaman. Nah, itu Ya. 3 info malahan. Karena ada visual, auditori, dan ada taktil. Nah, kalau salamannya itu pakai digoyang-goyang. Salaman tuh semangat sekali gitu ya, salamnya pakai goyang-goyang-goyang. Nah, itu berarti pakai juga proprioception. Ada juga kelompok orang tertentu yang kalau salaman pakai peluk terus cik cik. Hati-hati pada waktu maju ke depan mau berpelukan itu keseimbangan kita bisa tertantang ya karena ada perubahan keseimbangan. Maka kita pada saat yang bersamaan cuman mau hai saya Anne gitu kan sudah menggunakan beberapa gerbang sensor sekaligus dan itu semua memberi info ke otak. Oh, itu tuh tampang si Anne. Oh, itu suara dengan sebutan kata Anne. Oh, gitu cara bunyinya toh. Oh, begitu geraknya ya dilihat. Lalu, oh begini, aduh suhu tubuhnya si Anne segini nih gitu saat bersalaman ya. Terus udah gitu, oh tangannya dia kekuatannya segini nih karena tangan saya besar tergoyang pada salamannya segitu. Habis itu pelukan, ada keseimbangan saya nih ketabrak tubuhnya gitu. Jadi pada momen yang berdekatan semua gerbang sensor itu mengirimkan berita yang beda-beda ke otak. Lalu otak dengan cepat melakukan processing dan memberi respon. Nah, minggu lalu kita udah bicara bahwa respon pertama itu adalah respon gerak. Itu disebut dengan sensomotor. Aksi dan reaksi. Ya, ditambah minggu lalu kita obrolin sedikit tuh bahwa kombinasi dari beberapa sensor akan membentuk sensasi tertentu di otak dan ternyata terbentuk dua kubu, yang satu kubu yang sangat berdekatan dengan emosi, lalu yang satu lagi kubu yang sangat berdekatan dengan karena dia berunsurkan di gerak, kelakuan, perilaku, maka begitu keduanya bertemu, bergabung, berarti respon kita dalam bentuk yang komprehensif itu membentuk perilaku yang kalau berulang menjadi karakter. Jadi otak merespon secara kontinu itu akan membentuk karakter. Nah, karena kemarin kita udah bahas si sensomotor, minggu ini dan 4 minggu ke depan kita akan bicara soal bagaimana si sensomotor ini menjadi fundamen untuk otak mulai menuju kepada kemampuan kognitif. Nah, untuk menuju kepada kemampuan kognitif itu awalannya yang tadi semua hal yang diterima oleh otak akan disimpan di memori. Nah, disimpan di memori lalu dengan kombinasi-kombinasi tertentu itu akan punya nama atau punya pengenalan yang lama-lama pengenalan itu jadi semakin kompleks dan bersama juga dengan unsur emosi membentuk persepsi. Maka persepsi itu adalah sudah kerja kombinasi dari memori dengan berbagai processing, baik itu fungsinya tunggal, artinya oh iya saya ingat bentuknya gitu, nah, hanya bentuk. Saya ingat bunyinya gitu, itu hanya bunyi ya. Baik dari yang tunggal maupun sampai yang multimodal atau banyak sensor sekaligus bergabung. Nah, jadi seri kita akan bahas perseptual to kognitif. Nah, spesial hari ini nih Mas Habib, kita akan bahas bahwa si gerak setelah dia berfungsi sebagai perespon, saya kasih istilahnya first responder, keren nggak? First responder itu mestinya pemadam kebakaran, polisi, ambulans gitu. Tapi kalau di otak kita, first responder itu gerak. Nah, bagaimana si first responder ini bisa kita kenali bahwa oh, si otak itu dalam merespon di tingkat paling dasar sudah matang. Merespon di tingkat yang paling bawah nih ya,
respon pertama banget, itu mesti mateng. Kalau enggak nanti ibarat meja cuman Ya, pakai 3 kaki atau kurang. Kan jadinya rapuh ya. ya, Heeh. betul. Jalan tol, salah hitungannya, jarak antar tiangnya misalnya atau bobotnya, sehingga waktu ternyata yang lewat Ya, itu lebih banyak dan lebih berat dari dugaan, maka berdampak. Sebetulnya ya, semuanya udah bagus, sudah indah, fungsinya udah oke, tapi karena rapuh, maka pelan-pelan dia runtuh ya. Jadi bisa jadi langsung terbentuk perbedaan karena kerapuhan atau kegagalan perkembangan di tingkat pertama, atau kalau dia cuman gangguan yang ringan, bisa jadi nggak kelihatan gangguan atau kegagalannya. Juga tidak kelihatan bahwa dia tuh rapuh. Tapi dengan berjalannya waktu, nah yang lain tangguh, dia enggak. ya. Dia lebih mudah rontok, lebih cepat Oke. rontok. Nah itu analogi yang mau saya berikan kepada teman-teman untuk memahami bahwa gerak di tingkat yang pertama sebagai respon itu juga punya tingkatan. Nah, kita hari ini ngomong tingkat pertamanya gerak koordinatif. Oke. Tingkat tingkat yang nanti 4 minggu ke depan memang sebenarnya dimulai dari hari ini yang teman-teman Hmm. sebenarnya harus harus mengikuti yang dari awal ya Bun ya. Untung sama kelas bersama betul-betul perpustakaan yang baik ya, disimpan di situ. Ini ibarat buku sudah berbab-bab, ini udah di bab di tengah ini. Baik Bun, Saya kalau sedikit men-challenge yang pintar nulis kalau bisa nemenin saya nulis. ayo teman-teman yang jago nulis. Ayo, jangan dibahas bab doang. Iya memang ada beberapa tulisan memang kalau setelah membaca lalu apa itu. Nah, itu tuh harus terjawab ya. Apalagi setelah mendengar dari penjelasan Bu Ana memang bagaimana cara membentuk hasil apa yang sudah didapatkan dari Bu Ana untuk dijadikan sebuah bahan yang mungkin dari teman-teman kita di sini, dari teman-teman classmate di sini sebenarnya rata-rata memang berprofesi sebagai mungkin guru PAUD, ada juga dosen PAUD gitu ya. Dan ini benar sangat-sangat bermanfaat ya. Baik Bunda, kita mau mulai dari mana nih? Kita dari Nah, untuk perception kita pada malam hari ini. hari ini kita ngomong kalau gerak ya. Ya, Jadi kan udah tahu tadi disebut dan kemarin udah dibahas ya bahwa gerak itu menjadi respon pertama dari kerja otak. oke. Tapi gerak itu waktu merespon bisa aja Hmm. kalau tiba-tiba halo Mas Habib gitu ada yang ngagetin di sebelah padahal Mas Habib lagi asik nih. Ya, Eh, ya, apalagi kalau refleks kita ya. pakai earplug gini ya terus langsung gitu kan kita terkejut. Oh, Nah, teman-teman itu adalah gerak yang spontan ya. Gerak yang tidak direncanakan. Nah, model gerak yang seperti itu tuh memakan energi yang banyak oke. dan membuat otot itu mengeluarkan energi yang besar. Karena coba aja deh, kalau kaget itu kan badan kita menegang ya, langsung men-challenge keseimbangan. Kalau keseimbangannya jelek bisa langsung jatuh malahan. Nah, Betul. em, pada posisi kita mengharapkan bahwa gerak itu matang, gerak itu adalah menunjukkan, menceritakan bahwa otaknya punya connectivity yang cukup baik, maka dia tidak boleh menjadi gerak yang spontan begitu. Bayi oke, sampai umur 2 tahun dan ada masa masa tenggang lah gitu ya, masih ditolerir bahwa dia belum matang geraknya itu sampai umur sekitar 4 tahun. Tapi sesudah itu nggak bisa, Mas. Sesudah itu gerak tuh mesti masuk ke tahapan yang disebut dengan gerak praksis, gerak Ya, bertujuan. Atau pada segitiga belajar dari William Schellenberger, itu akan menyebutnya sebagai perceptual movement, perceptual motor. Artinya gerak itu sudah paham. Kalau saya diberitahu oleh Mas Habib, misalnya Mas Habib bilang sama saya, ya, Bu itu ada di belakang gitu. Mbak Ane ada sesuatu di, maka saya akan
mata saya bisa tetap ke depan, Ya. tapi saya tahu yang disebut dengan belakang itu kombinasi ya, kombinasi kerja otak. Tahu kata belakang itu artinya posisi di mana, berarti secara space, secara Ya. spasial udah tahu. Kedua, bisa menggerakkan anggota tubuh menuju sasaran dengan besar energi yang sesuai. Kalau saya sembarangan gitu ke belakang, kan bisa-bisa tirai ini mungkin ketarik, kecabut gitu ya. Ya. Atau jendelanya jadinya saya tabrak gitu. Kalau saya sembarangan mengelola besar energi untuk ke belakang. Atau misalnya Mas Habib bilang, Ya. mana itu kameranya kurang lurus deh. Coba dibetulin gitu. Kalau saya tidak memiliki kemampuan untuk merencanakan gerak dengan efisien, mengukur tenaga dengan baik, sudah punya memori. Sudah punya memorinya tuh di dalam sel-sel sarafnya otot, bukan cuma memori di sini. Jadi terjadi koneksi yang baik, maka saya maju untuk mengatur kamera tuh Ya, dengan betul. ya begitu dekat di kameranya dipelanin ya. Terus juga udah tahu, waduh ini saya pakai tripod yang kekuatannya gimana, jadi saya menyesuaikan. Itu adalah kerja otak yang menunjukkan bahwa di sini ada perencanaan, Mm-mm. ada pengetahuan, Oke. perencanaan dan pengetahuan itu Ya. digabungkan oleh otak. Barangkali kalau mau pakai bahasa awam muncul niat gitu ya. Iya. Ada niat yang kemudian kita susun langkah-langkah detailnya supaya bisa terwujud. Jangan cuman jadi kalau nulis buku tuh prakata doang gitu ya. Ada di bab niat aja. Iya. Kepengen doang gitu, nggak pernah terjadi. Iya. Nah, gerak juga begitu. Kalau kita di otak itu udah tahu, oh saya mau ngambil gelas. Saya udah lihat posisi gelasnya, saya tahu tangan saya mau mengarah ke gelas itu, saya udah tahu gelasnya isi apa, saya udah bisa kira-kira dari pengalaman sebelum-sebelumnya, dari memori sebelumnya, itu beratnya Ya. seberapa, saya butuh ngeluarin tenaga segimananya. Maka hal tersebut merupakan kerja kematangan otak yang optimal. Nah, dari tadi saya baru ngasih contohnya tuh yang single-single tuh, Mas. Padahal Mas Habib aja bisa sambil denger saya, bisa mungkin sambil ngetik gitu ya. Atau mungkin Betul. berdiri, Nah, berdiri mau ngambil apa, pelan-pelan duduk lagi gitu ya. Jadi tapi ada mata masih banyak hal, fokus di kamera ya. tapi fokus semuanya. Nah, itu berarti kan otak ini buat perencanaan yang bukan sederhana, ya. Itu sudah banyak yang mesti dia kerjakan. Ya. Oke, sebentar. Saya mundurkan ini. Nah, jadi teman-teman dengan kondisi seperti begini, kita menjadi tahu bahwa eh, sebetulnya di tahap gerak aja otak itu udah cerdas, otak udah hebat gitu loh. Belum pakai belajar nih ya, belum pakai artinya pengetahuan, belum pakai apa sih semacamnya matematika lah atau wah pokoknya pengetahuan-pengetahuan yang model gitu tuh belum tuh. Kita belum bahas itu tuh. Baru sampai di pembahasan ceritanya tentang sebentar. Baru sampai di pembahasan bahwa otak itu mengelola gerak. Baru sampai di situ tuh Mas padahal. Pembagian sebenarnya pembagian tugas di otak ya sebelum kita mulai yang tadi Bunda ya. Yang saya tahu sih memang pembagian yang ada di otak itu kan otak kecil ya Bunda yang untuk mengkoordinasikan gerak ya Bun ya. Otak kecil itu seperti alat untuk mengendalikan atau mengontrol. Ya, ini saya sambil bergerak nih. Ya, betul. Karena pengen ngasih contoh. Sambil itu ya sambil menerangkan tapi sambil bergerak itu namanya masuk juga ya. Ini udah koordinatif nih. Saya lagi berusaha untuk mau mengasih contoh soalnya. Ya. Ya. Nah. Oke. Nah. Bisa berubah juga tuh layar kita. Gini, teman-teman. Kalau otak kecil itu dia tugasnya terutama untuk membuat kita
memiliki informasi tentang si gerak, plus memberikan semua respon, koordinasi tentang keseimbangan juga, gitu ya. Oke. Terus dia juga yang menyimpan informasi dari otot ke otak, ya, dua arah. Akibatnya, teman-teman, akibatnya adalah pada waktu kita mau melakukan si aktivitas gerak, sebetulnya kita itu sudah secara komprehensif memanfaatkan otak, tapi pada area satu. Nih, biasanya kalau kita pakai kacamata gaya atau kita pakai bando kalau perempuan, ya, dengan bagian keseimbangan tadi yang disebut di cerebellum, otak kecil, dengan komunikasi saraf ke seluruh otot tubuh. Ya. Jadi itu yang bisa teman-teman kenali sebagai langkah awal bahwa otak itu bekerja luar biasa untuk bergerak. Jadi bukan cuman ada otak kecil aja, tapi ada beberapa bagian tuh di otak untuk membuat otak itu menciptakan kemampuan gerak pada manusia. Karena kan memang pada fungsi mengendalikan tadi ya, memori antara otot sama otak itu kan tetap fungsi otak itu sebagai pemberi perintah gitu ya, Bun ya. Yes, tuh. Oke. Sekarang Bunda mau praktekin apa nih? Ya, aku lagi tadinya berencana cari space yang gedean. Ini ada gangguan kecil berada di sekitar saya. Oke. Nah, gini, teman-teman, kurang rendah. Ya. Oke. Nah, teman-teman, saya perlu ikut gak nih Bun? Aku pasti belum siap-siap dong. Iya, belum siap-siap. Aku lihat aja ya. Lihat aja ya. Ini, kalau kita berjalan ya, kita akan melakukan aktivitas bergerak itu dengan secara otomatis ya kita bilang gitu. Keseimbangannya terbentuk. Kita jalan tuh, kiri sama kanan itu akan bergerak saling mengimbangi. Jadi di tubuh manusia itu ada proses otak mengenali titik balance. Tubuh itu ada kiri sama kanan. Itu semua orang udah hafal, kiri sama kanan. Tapi yang kita sering tidak sadari pada hal itu terjadi, kita tuh punya depan sama belakang. Dan garis pemisah depan sama belakang itu adalah dari telinga turun ke bahu, sepanjang tubuh, ke lutut, dan ke landasan kita di kaki. Ya, jadi posisinya kita tuh tidak hanya terbagi atas kiri dan kanan, tapi ada depan dan belakang. Itu sebabnya kalau kita menggendong sesuatu, kita punya tas atau kita punya sesuatu kita gendong, maka kepala ini bisa-bisa menjulur ke depan untuk mengimbangi bobot yang ada di belakang ini. Betul. Tanpa disadari wanita kalau sudah hamil, ya, hamil itu bobotnya, keseimbangannya dengan cairan dan janin, dia akan berpindah ke depan. Maka tubuhnya dia akan membentuk lengkungan. Dia akan membentuk lengkungan di belakang yang menyeimbangkan pada waktu dia sedang bergerak. Maka pada waktu sudah melahirkan, cukup banyak wanita yang merasa punya gangguan di tubuh bagian belakang. Karena dia lupa untuk mengimbangi kembali otot-ototnya dan konstruksi tulangnya setelah selesai dia melahirkan. Ada bagian ketiga yang tidak begitu sering diingat, tapi itu berpengaruh untuk manusia. Itu ada, kita tuh punya pinggang.
Ya, Kalau udah mulai usia nambah, terus kita udah kehilangan pinggang gitu ya. Apalagi kalau udah punya udah punya tas di sini. ya, Tapi bagaimanapun teman-teman, sebesar apapun atau kita menjadi lebih montok gitu, tetap ya, aja kita tuh sebetulnya punya yang disebut dengan panggul, ya, ya. Dan panggul ini di atasnya ada pinggang. ya. Panggul ini akan menahan tubuh kita ke bawah. Oke. Jadi kita terbagi atas 3 bagian tubuh yang membuat tubuh ini kalau bekerja, dia secara 3 dimensi, artinya dalam sebuah ruang, itu mencari keseimbangannya. Saya ngomong dengan teman-teman, terus saya semangat banget ngomong. Jadi teman-teman yang di situ tahu nggak? Ini tanpa disadari, saya terlalu sering ngomong ke depan gini tanpa mengubah posisi kaki saya. Lama-lama, ini ujung kakinya jadi capek. Karena Ya, ototnya nahan beban yang lebih besar dari tubuh ke depan sini. Kalau saya mengambil posisi berpegangan di dinding, ya, ya, tapi cuma satu sebelah, kaki saya akan mengimbangi. Ini panggulnya saya berubah posisinya. ya. Jadi tubuh ini selalu akan bekerja untuk mencari lawan geraknya, lawan beratnya, sehingga terbentuklah keseimbangan. Nah, semua itu terjadi dengan begitu cepatnya di otak. Jadi otak itu mengimbangi semua stimulus yang terjadi dengan cepat dan responnya terlihat. Nah, teman-teman, bagi mereka yang ototnya itu tidak responsif karena kaku, tidak responsif karena tidak kenal ruang geraknya, apakah semua teman tahu bahwa tangan kita kalau ke belakang itu bisa tetap agak lurus walaupun dadanya kita tetap menghadap ke depan. Sebanyakan tangannya cuma bisa sebagian aja, nggak bisa full ke belakang. Bahwa ini bisa 360 derajat putaran, itu Ya. nggak semua memanfaatkannya dengan baik. Ya, akibatnya pada waktu kita bertambah usia, anak kecil yang ada dalam pengasuhan kita, pendampingan, pendidik kita sebagai pendidik, itu seharusnya mendapat aktivitas, misal bernyanyi ya, diajak nyanyi pelangi, 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 bisa 2 tangan mestinya, supaya ruang gerak dia terbuka, otot dia terstimulus. Ingat, anak itu punya hak untuk mendapatkan respon gerak dan stimulus otot yang optimal. Anak kan baru berkembang, belum optimal. Tapi kita ngasih latihannya udah gimana? Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Ini ruang gerak kita udah kecil-kecil nih. Ya, ya. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Kita nggak berani ngangkat ketiak nih. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi. Udah gitu tuh kita geraknya ya. Ya, ya, Nggak ya. menggunakan semua ruang gerak. Nah, itu menghasilkan contoh bagi anak-anak yang menghambat kemampuan Oke. koordinasi tubuhnya. Baik. Atau mungkin gurunya jaim, Bun. Jadi nggak Kalau mau. saya jaim, kalau saya jaim sama Mas Habib sama Mas Rola, nggak jadi kita cerita di sini. Betul, betul. Nah, sekarang jadi teman-teman classmate udah paham tuh ya. Jadi sebenarnya memang gerakan kita sebenarnya bisa sampai 360 derajat ya. Karena Untuk memang sendi tertentu. ya untuk sendi Nah, tertentu. yang Baik. seperti sendi kaki misalnya gitu ya. Sendi kaki, teman-teman, apakah masih suka terbiasa dengan mengangkat kaki tinggi, terus bisa buka gitu misalnya ke samping? Nah, Ya, anak-anak itu bisa. Tapi karena ya, kita tidak memberi aktivitas seperti itu, akibatnya apa? Anak-anak lupa atau tidak terstimulus untuk bisa. Nah, pada waktu kita lalu punya anak yang mager ya, males gerak, kita punya anak yang cranky, kita punya anak yang kalau disuruh apa-apa tuh, ih kamu tuh kalau ibu tuh dulu ya, wes ini udah kebiasaan nih ya. Disuruh mompa, disuruh ambil air, disuruh ngepel, disuruh apa, oke. Kamu tuh kok susah,
Dia lupa anak-anak zaman sekarang ruang gerakannya kecil, Ya, betul, Bun. sempit. Ya, Ya. ini di tempat saya sedang bersama teman-teman saya di sini juga, lihat dong, mau ngasih contoh gerak juga saya tadi repot sekali tuh ngasih. Karena ruang geraknya jadi sempit sekali nih. Ya, Ini udah ya, betul. dinding, ini udah ada lemari. Ya, Sempit, semua serba sempit gitu. Nah, ini kehidupan anak-anak kita. Maka kalau dia sedang berada di sekolah atau mendapat kesempatan di alam bebas, anak-anak itu harus dan penting sekali mendapat kesempatan stimulus gerak yang menggunakan semua area gerak dia dengan optimal. Supaya apa? Supaya otaknya menyimpan memori-memori gerak itu, sehingga nanti-nanti kalau mau dipakai, bukan belajar baru, tapi udah ada memori koneksi otak dengan ototnya. Dan tubuh ini jadi bisa melakukan aktivitas yang terkoordinasi dengan baik. Kalau ini beres, maka otak tidak akan repot-repot, harus disedot atensinya, harus memberikan banyak sekali perhatian, energi, membangun sinaps, cuman di urusan gerak. Padahal otak sudah waktunya untuk mencapai belajar, mikir. ya. Mau mikir, udah mau jatuh. Ya, barusan ada yang mengganggu saya lalu lalang itu kan. Terus, ini gimana sih? Gue mesti kemana dulu gitu. Tapi mesti tetap sambil ngomong, sambil mengatasi. Karena otot itu kenal arah geraknya sehingga waktu otak bilang, jagain yang kanan, ambil di kiri, gerakin ke depan, hati-hati belakang, dan lain itu, tubuh itu udah siap aja. Maka tuh ada anak-anak yang jago silat kecil-kecil tuh bagus tuh, Mas. Iya, betul. Kalau sekarang dari anak kecil, sekarang kalau yang dewasa ya, Bun ya, ada yang namanya yoga ya, Bun ya. Itu gerakan-gerakannya tuh kayak itu gerakan-gerakan yang susah ya. Yang sebenarnya dari kecil sebenarnya itu memang gerakan-gerakan biasa, tapi itu menyuruh tubuh yang memang sudah mungkin yang untuk orang dewasa kan agak sulit ya, Bun ya, untuk misalnya gerakan-gerakan yang memang membutuhkan fleksibel. Kalau yoga itu iya, kalau yoga itu menantang kelenturan, Mas. Iya. Jadi dia menantangnya per bagian otot untuk lentur. Kalau tadi sebelum kita membahas tentang kelenturan, saya mengajak teman-teman untuk menyadari tentang kerja ototnya dulu. Dan arahnya itu makanya disebut sebagai koordinasi. Koordinasi. Iya, jadi untuk koordinasi memang kita butuh otot yang lentur. Kegiatan-kegiatan selain misalnya tadi bernyanyi ya seperti atau mungkin olahraga, kira-kira itu kegiatan lain untuk anak-anak kita untuk bisa dikenalkan koordinatif itu seperti apa ya, Bun ya? Ya, gini, aku punya di Facebook-nya saya juga di web, itu sempat saya tulis juga. Saya suka ngajakin sekolahan dan orang tua, apalagi sekarang lagi pandemi. Jangan repot-repot deh cari kegiatan. Ayo sama anaknya challenge kegiatan. Jadi sambil duduk aja, kan namanya di rumah orang tuanya udah pada capek dong ya. Sambil duduk aja kegiatannya. Tapi coba lakukan aktivitas gerakan yang koordinatif. Tangannya misalnya begini, terus kita sama-sama menyanyi. Cari satu lagu gitu, cicak-cicak di dinding gitu. Tapi ada yang tugasnya nyanyi, ada yang tugasnya tepuk, ada yang tugasnya gerak. Yang tugasnya tepuk, dia harus bertepuk dengan tempo yang sama terus. Nggak boleh berubah. Lalu yang gerak, itu dia mesti ingat pola geraknya. Ya, misalnya, cicak, cicak di dinding. Ya. Ayo gimana tadi arah geraknya? Depan, naik dulu satu ke samping, satu kembali ke depan, ini ke depan. Pola, ya. Jadi aktivitas gerak yang memiliki pola, saya perkenalkan sebagai rima. Rima itu artinya pengulangan bunyi ya. Pengulangan. Literasi itu ada yang disebut dengan rima. Nah, karena literasi juga ada literasi gerak kan, maka ada pola gerak juga yang akan membantu kita untuk membentuk koneksi antara
imajinasi ingatan di otak kanan, ya, dibarengi dengan lagu, lalu di otak kiri itu karena bantuan tempo dan formula pattern Ya. itu bekerja, maka terbangunlah koneksi yang baik antara hemisfer kiri dan kanan. Itu memicu koordinasi juga. Jadi jangan bilang, wah udah gede, kita mah udah mahir. Tahu-tahu, satu, waktu kecilnya kurang koordinatif. Kedua, Ya. gedenya juga jadinya jalan dan melakukan pekerjaannya kurang menggunakan area geraknya. Betul. Keseimbangan bakalan cepat menurun loh. Oke. Memang Maka harus eh, dilatih ya Bun ya. Dari iya, sejak dini. jangan pernah. Jadi kalau mau olahraga ya sekarang lagi pandemi gini kan kita nggak melakukan aktivitas beramai-ramai dulu ya. Betul. Nggak dianjurin loh sebetulnya kita walaupun ayo silahkan olahraga keluar tapi jangan ngegeng-ngegeng dulu gitu. Ya. Sekeluarga aja yang kita udah tahu jelas-jelas dalam keluarga itu sama-sama menjaga kesehatannya, menjaga kebersihan ya. Lebih baik bikin aktivitas dengan anggota keluarga kita. Salah satunya itu. Yang kedua bisa dengan posisi juga berdiri ya. Kemudian kita gunakan kedua kaki. Jadi ini berhadapan terus kita tepuk ya dengan lagu tertentu. Habis itu lututnya tepuk silang. Habis itu tangan ini nepuk lutut yang di seberang. Lutut kita dikasih untuk ditepuk sama anggota keluarga kita yang lain. Oke. Ini aktivitas yang akan membantu koordinasi semakin kompleks polanya, Ya. dijamin nanti matematikanya juga jadi semakin bagus. Wow. Ya. Itu ya Bun ya. Jadi lakukanlah selalu gerakan koordinatif dengan pola yang semakin lama semakin menantang. Oke. Tapi asik. Biasanya kalau kita saling memahami, artinya ada anak kecil, ada orang tua, ada Ya. lansia ya. Lalu yang membuat gerak itu jangan cuma sekedar mengcopy gerakan orang lain, tapi pahami kemampuan masing-masing yang ada di rumah, lalu berkreasi, itu akan jadi fun kok. Oke. Nah, sudah muncul ada Ada pertanyaan. muncul di pertanyaan ya Bunda ya. Mm-mm. Dari Sisilia Susanti, Bu Ana, pada anak dengan kemampuan otak di bawah rata-rata ya, itu seperti apa ya bawah rata-rata ya? Simulasi apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan perseptual anak tersebut? Misalnya dia bergerak dengan dibantu, apakah dapat meningkatkan kerja otak, Bun? Gitu. Wah, ini Nah, di bawah rata-rata tuh yang maksudnya seperti menarik, apa ya? di bawah rata-rata adalah frase atau rangkaian kata yang kita pakai untuk misalnya gini, anak umurnya berapa? 8 tahun misalnya gitu. Tahun. Tapi ternyata kemampuan otak dia tidak untuk berpikir di usia 8. Dia bahkan belum berpikir. Dia masih merespon dengan cepat, spontan. Itu kan kemampuan berpikirnya anak 4 tahun ke bawah. Berarti kemampuan dia pikir di bawah rata-rata usia yang seharusnya dia capai. Itu maksudnya, Mas. Nah, lalu kalau udah begitu gimana dianya dibantu? Apakah juga aktivitas geraknya tadi dibilang dibantu dengan aktivitas yang dibantu gitu maksudnya gitu ya? Boleh dibantu, boleh dipegang misalnya, karena anak-anak dengan kasus yang seperti ditanyakan, kalau usianya itu udah di atas 7 tahun, pada umumnya mereka nggak suka dengan aktivitas yang geraknya berpola. Sekarang TikTok lagi rame yang tarak-takdung kan? Ya, tarak-takdung, tarak-takdung, takdung, jreng, katanya gitu ya. Itu kan mesti hafal polanya. Iya, jreng. Nah, kan mesti hafal ya polanya. Itu pola simple. Itu pola simple. Tapi coba kalau lihat challenge yang lain-lain gitu loh. Yang waduh, gerakannya tuh polanya sampai banyak banget gitu ya. Tapi dibalikin lagi. Itu kan mesti hafal tuh. Makin banyak kompleksitasnya, itu menunjukkan kerja otak yang juga makin meningkat. Kapan boleh dibantu? Pertama, kedua boleh dibantu. Jadi waktu membentuk pola atau membentuk memori koneksi otak ke otot boleh dibantu. Tapi habis itu enggak.
Justru setelah itu kita lihat kemampuannya ada di mana. Nah, yang sedih adalah kalau ternyata dia tidak mampu melakukan aktivitas geraknya, bukan karena dia nggak bisa memori, bukan karena dia tidak punya rencana gerak dan mengeksekusinya, tapi karena dia nggak punya ototnya. Ya. Kemudian gini Bun, ada pertanyaan yang terbesit ya. Bagaimana dengan ketika orang tua yang saat ini ya mayoritas di Indonesia ini orang tuanya itu malah mengurangi ruang gerak anak ya, yang mungkin membiarkan anak untuk bereksplorasi itu ya Bun. Itu seperti apa ya Bun? Iya. Banyak orang tua yang mengurangi ruang gerak anak itu, satu, karena memang kondisi sosial ekonomi ya. Kalau itu biasanya mereka langsung mencari pengimbangannya. Jadi misalnya weekend anaknya dibawa pergi ke tempat yang terbuka, lepas, bebas ya. Tapi ada sebagian orang tua yang mengurangi ruang gerak karena anaknya itu geraknya nampaknya berlebihan. Anaknya Oke. itu sepertinya pakai baterai yang nggak ada habisnya gitu ya. Ya, ya Eh, rechargeable. Rechargeable. recharge pula. Nah, kalau yang kedua itu lebih mungkin terjadi karena anak itu belum bahkan matang di level yang sebelumnya, di bawahnya topik kita tentang perseptual hari ini. Jadi dia belum matang terutama di balance-nya. Dia belum matang pada pengenalan ruang gerak 3 dimensinya dia. Ya. Ya, dia belum matang pada menahan refleksnya. Nah, itu kondisi-kondisi yang mengganggu sekali, tapi anak kan nggak bisa ngomong. Anak kan nggak tahu. Anak belum punya kosakata yang bilang, aduh mami saya nggak enak deh, nggak seimbang. Emang udah bisa? Belum bisa. Dia nggak tahu mana itu seimbang, nggak seimbang. Eh, Ya. aduh mami, nggak enak deh. Saya rasanya badannya ada yang nggak pas gitu. Apanya? Gimana? Gitu. Nah, Betul betul. itu kondisi yang Ya. unspeakable, nggak Ya. bisa disebut. Akhirnya anak-anak mencarinya dengan alamiahnya. Alamiahnya makhluk hidup adalah bergerak. Ya, betul. Oke. Kita mungkin ada pertanyaan lagi Bun ya. Biar teman-teman banyak banget nih Kita pertanyaan. intip lagi. Kita intip lagi dari Ibu Wardani Mansur ya. Bu Ana, bagaimana dengan kita yang sudah berumur 46 tahun untuk tetap fit menjalankan aktivitas yang agak berat sementara berat badan 56 kg? Saya juga sering merasa kesemutan dan susah digerakkan. Waduh. Mhm. Eh, itu kalau diterusin tuh kalimatnya, pertanyaannya, bisa-bisa munculnya menjadi, iya, jadi rasanya buat ngapa-ngapain berat deh. Ya Dan malas. juga akhirnya jadinya saya gampang Ya, betean. Buat mikir juga rasanya kurang sigap gitu loh, nggak cepet kita mikir. Dan itu yang terjadi memang. Jadi pada waktu kita sudah terbatas kemampuan bergeraknya, itu akan nyedot kerja otak yang biasanya harusnya dipakai untuk berpikir kompleks, jadinya kita mikirnya yang biasa-biasa, yang standar-standar, nggak mau ribet gitu ya. Apa caranya? Caranya adalah mulai dengan, nah itu yang tadi sarannya Mas Habib, mulai dengan sejenisnya yoga. Lenturkan dulu ototnya, ya, ya. Lenturkan otot mulai dari atas, tengkuk, bahu, dada, punggung, perut, ya. paha, lengan, betis gitu ya. Lenturin dulu. Jadi stretching ke segala arah. Sehingga kita bisa menemukan kembali persendian kita bergerak dengan fleksibel ke semua arah. Teman-teman, salah satu testing fleksibilitas otot itu tangan ke atas satu, dari bawah satu. Lalu ketemu di belakang jari-jarinya. Ya. Ketemu nggak, Ya. Mas? Ininya yang ketemu. Iya, ya. Targetnya segimana? Targetnya sebetulnya segini. Oke. Ya, targetnya Sulit. tuh nyantol sebetulnya. Ya, Oke. tapi dalam posisi gini nyantolnya. Oh iya. Nah, Kayaknya terus uniknya lagi coba ganti arah, Mas. Uniknya Oke. lagi tidak semua orang bisa
dua arah sama. Oh gitu ya. Oh iya bener Bun, nggak nyampe ya Bun? Ya iya, iya, karena yang kanan mungkin kita lebih fleksibel karena dipakai untuk banyak hal, ya. Oke. Sementara yang kiri enggak. Nah, teman-teman, jadi satu itu fleksibilitas ototnya kita perbaiki, kemudian ruang gerak sendinya kita tantang kembali. Kalau saya eee, usia tadi buat saya nambah satu dekade ya. Saya lebih lebih tinggi sedikit. Iya iya iya. Kalau saya pakai latihan yang banyak sekarang saya, dapatkan dari teman-teman, itu di dinding, ya di dinding tangannya ditempel di dinding. Oh, saya mendingan ngambil dinding ini ya, kelihatan di layar. Oke, Ya. tangannya ditempel di dinding, kemudian diputer. Jadi dari sini puter ke belakang, lalu puter lagi seperti lagi ngelap dinding. Ya, iya. Tapi lurus Makanya ya ya Bun? sekarang Lurus ya? lurus. Kita nggak punya lagi papan tulis buat dihapus, tuh ternyata jelek. Oh gitu ya? Hapus ya, bersihin kaca ya Mas ya. Itu tuh Ya. penting artinya untuk stimulasi persendian ya. Oke. Bahkan kalau dites itu kita tegak lalu tangannya di dinding dua-duanya kiri kanan ya. Lalu punggungnya ini tidak boleh melengkung, tapi punggungnya ini tangannya Harus. tuh jangan sampai bisa lewat. Tangannya mesti Oke. ketahan. Itu artinya punggung kita menempel di dinding baik punggung atas maupun panggul ya. Jadi jangan sampai ada cekungan. Nah, posisi kita begini, lalu kita angkat kepalanya juga masih nempel dinding ya. Lalu kita Ya. angkat tinggi, tapi tetap nempel di dinding. Angkat tinggi. Pada beberapa teman kita, dia nggak akan bisa mengangkat tinggi dengan tetap nempel di dinding. Nah, Oke. itu bagian tubuh atas aja tuh. Hmm. Menceritakan tentang otot-otot yang tidak lentur. Jadi, teman-teman, classmates, Ya. kita bisa kok di usia berapapun juga otot itu dan otak keduanya sebetulnya tidak mengikut dengan, pertambahan usia. Ya. Seharusnya kita bisa melakukan aktivitas, maintenance supaya dia tetap staminanya bagus, supaya nggak mengganggu kita pikir. Ya. Oke. Oke ya, itu terjawab ya. Ibu. Kemudian dari Kak Andi Yudamio ya. Terima kasih Hai. atas terima kasih atas pencerahannya. Kira-kira apa yang terjadi ketika gerak alami dimanipulasi seperti misalnya gerak pada saat bermain pantomim. Terima Yap, kasih. itu keren, itu keren. Artinya, Kak Andi dan classmate semuanya, pada saat gerak kita sudah bisa kita manipulasi untuk rencana yang lebih dibanding aktivitas sehari-hari. Jadi mau pantomim, jadi aktor, atau juga misalnya kita melakukan aktivitas gerak untuk melakukan acting tertentu deh. Itu semua artinya udah mikir. Oke. Jadi si gerak ini bukan cuma dipakai untuk hidup, melainkan gerak itu sudah terlibat dalam sebuah karya. Kalau itu bahkan sudah terlibat dalam sebuah karya. Ya, jadi gerak itu dipakai untuk hidup, gerak itu dipakai untuk berkomunikasi, gerak itu dipakai untuk beraktivitas dasar. Oke. Lalu lebih-lebih lagi seperti pertanyaan Kak Andi tadi, gerak itu bisa dipakai juga untuk menjadi bagian dari karya kita. Oke. Jadi pantomim ya. Nah, itu semua udah pakai perencanaan gerak, strategi gerak dan eksekusi yang sesuai dengan rencananya. Oke. Itu namanya smart movement. Oke, smart movement ya. Tapi Bun, yang utama itu kita berarti melatih koordinasi dan perencanaan gerak atau kelenturan otot dulu, Bun? Nice, itu mesti berjalan paralel, Mas. Oke. Kalau di anak yang optimal ya, tidak ada kendala, otot itu justru hadirnya lentur dulu. Lihat bayi lah, bayi itu kemana aja dia bisa kok ya. Anak kecil-kecil ya, kadang-kadang kalau kita lihat, kita yang suka, hah? Karena apa? Dia bisa jumpalitan, dia bisa split kakinya, dia bisa Ya, bergelantungan. Sebetulnya anak mah bisa segala. Kita aja yang ketakutan. ya. Tapi
berjalan dengan waktu ada bagian otot yang nggak dipakai, yang kemudian jadinya komunikasi dengan otaknya menurun, ya. Maka usahakan kita tetap memanfaatkan bagian tubuh itu secara bertahap dari tengkuk sampai ke panggul, dari tengah tubuh ini yang badan ke Ya. ujung-ujung baik tangan maupun kaki. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan, sudah masuk nih pertanyaan Mas Roland dari Mbak Mega Putro ya. Bu, maaf izin bertanya, kenapa juga kalau orang yang sudah manula tapi tulang untuk bergerak agak sakit sendi-sendinya? Wah, Ya, ini ya. ya. Itu kalau otot kita nggak diajak untuk beraktivitas yang membuat dia tetap lentur, lama-lama otot yang menggerakkan tulang pada persendian, dianya membuat si sendi itu jaraknya menyempit, mengecil. Karena si ototnya tidak lagi lentur. Oke. Jadi jarak antar sendi-sendi, baik sendi ini, sendi semua ya, ini sendi, ini apalagi sendi, juga antar tulang belakang, itu juga merupakan kategori sendi. Kalau ototnya tidak lagi fleksibel, tidak bekerja dengan kontraksi yang optimal, nanti loyor dianya. Nah, otot itu akan membuat si tulang-tulang ini pada ketemu. Nah, kalau Oh, gitu. ketemu, Oh, itu sementara kita masih bergerak, gesek. Nah, terutama yang paling terasa nyeri itu misalnya bonggol di bahu, siku, kemudian di panggul, lutut, dan pergelangan tangan dan kaki, sama jari jemari. Yang itu paling sering terasa sakit karena apa? Gesekannya, kalau dia udah ototnya nggak mau membuat tarikan sehingga dia ada jarak, ya, dia ketemu. Ini terjadi gesekan. Pelapisnya lama-lama aus. Kalau pelapisnya aus, tulang ketemu tulang, ya itu akan menjadi nyeri. Maka teman-teman, usia tambah jangan dijadikan alasan. Ayo, Ya. tetap melakukan aktivitas kelenturan. Iya. Mungkin dengan cara yang tadi Bunda ajarkan ya tadi ya, kita dengan cara Cuman nempel gini-gini doang, gini ya. kan gampang. Sambil memorinya tetap dirangsang. Coba deh iseng lihat di Facebook, itu saya ada buatkan tentang Rain Move tadi, yang siapa tahu bisa menjadi tantangan buat teman-teman menciptakan pola-pola yang lain. Gampang kok, asal dilakukannya dengan tempo supaya tetap menstimulus otaknya kita dan membuat kita bisa selalu memiliki kesigapan dalam berpikir. Kalau senam otak tuh Bun kayak gimana ya, kalau senam otak tuh kan yang biasanya senam otak tuh yang Ya, ada yang ada duduk. dua senam otak. Ya, ada dua jenis senam otak. Senam otak yang hanya membangun koneksi hemisfer kiri kanan, ya. Maka senam itu semua unsur aktivitasnya biasanya bersilang. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah senam otak yang berunsurkan perseptual seperti topik kita hari ini. Jadi selain koordinatif, dia memiliki persepsi. Senam otak yang diciptakan oleh sahabat-sahabat yang kita juga udah pernah bahas di kelas bersama, ya, Dr. Adre Maisa dan Mbak Heri Pujiastuti. Itu menciptakan senam kupu-kupu. Jadi selain gerakan itu dia ciptakan dengan cerita, lalu ada rangkaian kegiatannya yang memenuhi 1 kelenturan, 2 keseimbangan, 3 koordinasi tubuh atas bawah depan belakang kiri kanan, juga membangun imajinasi terhadap apa gerakan yang dilakukan. Jadi persepsinya ikut di-challenge. Itu lebih menantang dibanding yang pertama, ya. Tipe yang kedua, senam otak dengan persepsi juga ada pada aktivitas yang disebut sebagai alfabet engram kinestetik, di mana setiap gerakannya itu diingat lewat kode alfabet. Jadi misalnya untuk A, ini gerakan A. B, ini gerakan B. Bebas ya. C, ini gerakan C, ya. Karena kita mesti ingat-ingat tiap
tiap huruf itu punya gerakannya. Lalu abis itu, ayo sebutin namanya Habib gitu. Ya. Ya, pas menyebut Habib itu H, A. A, B, A. I, Ya. B, gitu kan? Oke. Maka begitu nyebutin, ayo hari ini sebutin nama ayah, besok sebutin nama ibu, lusanya Oke. sebutin nama kakak. Itu Ya. tiap hari bergerak, tapi otaknya selalu diajak mikir. Itu aktivitas senam otak dengan perseptual. Konseptual ya. Alfabet, enegram, estetik. Ini ilmu baru ya, Bun? Di YouTube kita udah pernah turunin kok. Oke, jadi teman-teman bisa Mungkin ya. nanti satu hari Nah. kita khususkan di kelas bersama untuk itu. Oke. Mungkin satu lagi pertanyaan ya, Kak Roland. Sepertinya ada pertanyaan juga nih Kak Roland dari teman-teman classmate ya. Ini dari Eko Supriyadi ya, Pak Eko ya. Ya, Bagaimana gerakan orang yang sedang mencangkul tanah dan mencari rumput? oke. Kalau mencangkul tanah itu bagus. Karena kalau kita mencangkul, satu, kita kan mau mengayunkan sebuah benda yang berat ya. Maka Oke. kita punya yang disebut dengan kuda-kuda. Kuda-kuda. Pasti kaki kita akan mencari posisi dengan keseimbangan yang tadi saya bilang, keseimbangan 3 dimensi. Kaki kiri kanan, tapi dibuka sedikit untuk keseimbangan kiri kanan, depan belakangnya terbentuk, lalu yang bergerak tubuh atas. Itu mencangkul ya. Dan biasanya kalau orang mencangkul, dia akan terampil untuk mengubah posisi dengan tubuh kiri atau tubuh kanan. Betul. Yang mencangkul hanya dengan satu sisi, jadi terus-terusan aja nyangkulnya dengan satu sisi, itu merusak postur tubuh. Tapi kalau dia mencangkulnya dengan mengubah-ubah kiri dan kanan, secara reguler diubah, itu malah memberikan manfaat luar biasa untuk banyak hal. Posturnya iya, kelenturannya iya, aerobik tubuhnya juga, jantungnya juga iya. Nah, kalau mencabut rumput, ini tergantung rentang waktunya. Karena posisinya sebetulnya bagus. Dia deep squat. Jongkok itu deep squat. Jadi otot tungkai bawahnya akan terchallenge dengan baik ya. Dia deep squat. Lalu dia mencabut. Nah, motorik halusnya kerja tuh dia mencabut. Cuman sayangnya seringkali orang jongkok terus bongkok. Oh, gitu ya, Bun. Seharusnya badannya tetap tegak, lalu dia mencabut. Oke. Jadi emang nggak boleh membongkok, nanti malah terbentuk ya tulang belakang kita untuk. Iya, sayang karena jadinya orang mungkin awamnya bilang apa ototnya melar. Nanti kalau ototnya melar, dianya membuat tidak lentur kembali. Nanti tulang belakangnya berubah posisi, berubah rangkaian. Berubah rangkaian itu berpotensi ada yang gesek-gesek. Aduh, nanti ceritanya beda lagi deh. Oke, Bun. Kalau misalnya coconut dance, Bunda mungkin pernah dengar ya coconut dance ya. Segala bentuk aktivitas dansa atau aktivitas gerak dengan irama, selama dia memiliki pola dan mengikuti tempo, itu oke. Ya, maka saya selalu bilang sama parents ya kalau lagi parenting atau kalau saya ketemu dengan guru-guru TK, PAUD, itu kalau anak-anak melakukan aktivitas jangan cepat-cepat dipuji, ya. Lalu yang kedua, dia harus memenuhi ketuntasan bergeraknya. Jadi jangan setengah lagu udahan atau nanti ganti gerak. Ya, kalau mau ganti gerak, oke. Polanya apa? Oh, enggak, saya bukan mau gerakan yang berpola, saya mau punya gerakan yang bebas. Baik, boleh. Maknanya apa? Naikin ke level berikutnya. Ke level meaning, ke level perseptual. Jadi gerakannya itu mesti sedang melambangkan sesuatu. Bukan sekedar latah gitu loh. Nyanyi terus cuma latah-latah aja goyang gitu. Itu kita mundur. Kita mundur jauh ke belakang pada gerak spontan jadinya. Oke, Bun. Udah nggak terasa, Bun. Sudah 60 menit. Silakan Bunda Ana untuk Padahal belum nyuruh Mas Habib dansa tuh.
Jangan Bun. Nanti coba saya gerak Ya, coba ya di rumah ya. Silakan Bun baik untuk buat classmate semuanya. Dengan pertemuan hari ini, saya berharap classmates melihat sebuah perbedaan pada level kematangan kerja otak untuk gerak, ya. Jadi bukan gerak spontan yang kita harapkan terjadi pada pertambahan usia kita, melainkan gerak yang terarah, terencana, dan memenuhi fungsinya untuk menjaga manusia supaya dia memiliki keseimbangan dan kelenturan yang baik. Kita berharap dengan kemampuan gerak yang menjadi fundamen perkembangan persepsi, maka kita akan bisa memulai langkah selanjutnya pada kematangan otak untuk mencapai kebutuhan kognitif. Kita jumpa lagi di pertemuan kita minggu depan dan akan lebih mengenal tentang low order thinking skill. Salam buat semua classmates. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia narasumber kita, ya, Bunda Ana Gracia. Mungkin sudah saatnya kita harus berpisah, tapi teman-teman classmate jangan lupa untuk simak terus kelas bersama. Jangan lupa di subscribe, comment, like, and share, dan juga dinyalakan juga notifikasi lonceng di YouTube-nya biar menjadi pengingat video-video update terbaru dari kelas bersama. Baik, sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Habib Prasetyo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.